Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nabila Putri Larasati, NIM 117 dari kelas C. Di sini, dari video ini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap pergaulan, di mana tugas ini diselesaikan untuk ujian akhir semester mata kuliah agama. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu akhlak terhadap pergaulan. Baik, langsung saja ke materi. Apa itu pergaulan? Akhlak pergaulan dalam Islam mengatur bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan orang lain, baik dengan orang muslim maupun non-muslim, dengan cara yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini mencakup adab dalam berbicara, bertindak, berpakaian, serta menjaga hubungan baik dengan sesama orang. Baik, selanjutnya ada prinsip dasar akhlak pergaulan dalam Islam. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati sesama muslim tanpa memandang suku, ras, bahasa, dan atau status sosial lainnya. Yang kedua, berbicara dengan lemah lembut, menghindari kata-kata kasar, menyakitkan, dan menyinggung orang lain. Yang ketiga, menjaga pandangan, seperti menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, seperti pada lawan jenis. Yang keempat, menghindari perbuatan yang merugikan, seperti menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain, baik secara fisik atau psikis. Yang kelima, saling tolong-menolong dan memberikan bantuan dan dukungan kepada sesama yang membutuhkan. Selanjutnya yang keenam, menjaga silaturahmi, mempererat hubungan persaudaraan dan persahabatan dengan mengunjungi, memberi salam, dan berinteraksi secara positif. Yang ketujuh, berteman dengan orang baik, seperti memilih teman yang membawa pengaruh positif dan menolong untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya ada adab bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama, menjaga batasan, menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah atau mendekati zina. Yang kedua, tidak berduaan atau khawat, yaitu seperti menghindari berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang sepi. Yang ketiga, berpakaian sopan, menutup aurat, dan menghindari pakaian yang ketat atau transparan. Selanjutnya, yang keempat, menjaga lisan, seperti berbicara dengan sopan dan menghindari candaan yang berlebihan, yang dapat menimbulkan atau membuat orang lain merasa tersindir atau merasa sakit hati karena perkataan itu. Selanjutnya, yang keenam, menghindari sentuhan fisik atau kontak fisik yang tidak perlu dengan lawan jenis. Selanjutnya, apa pentingnya akhlak pergaulan dalam Islam? Yang pertama, menciptakan keharmonisan. Akhlak yang baik dalam pergaulan dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah. Berakhlak mulia adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi contoh teladan. Akhlak yang baik dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, membangun karakter. Pergaulan yang baik dapat membentuk karakter yang kuat dan terpuji. Dengan menjaga akhlak pergaulan, seorang muslim dapat memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu aurat dalam Islam. Aurat dalam Islam adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dan dijaga dari pandangan yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat berasal dari bahasa Arab, yaitu aurah, yang berarti bagian tubuh yang harus ditutup dan dijaga. Dalam Islam, aurat memiliki makna bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang lain, kecuali dalam kondisi tertentu seperti mahram atau keadaan darurat. Menutup aurat adalah perintah agama yang bertujuan untuk menjaga kesopanan, kehormatan, dan menghindari fitnah. Selanjutnya ada batasan aurat. Bagi laki-laki, batasan aurat yaitu dari pusar sampai lutut dan pusar dan lutut itu sendiri. Untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Selanjutnya berikut ada dalil tentang aurat. Yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 26.
Yang kedua surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang saya cantumkan di PPT tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan pentingnya menutup aurat. Yang pertama, poin pertama yaitu tujuan. Tujuan dari menjaga aurat yaitu menjaga kehormatan dan kesopanan, menghindari fitnah dan pandangan yang tidak baik. Ini juga mendekatkan diri kepada Allah, mencegah tindakan kriminal dan perbuatan maksiat. Selanjutnya ada pentingnya menutup aurat. Yang pertama, menutup aurat adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menutup aurat merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari godaan dan fitnah dunia. Yang ketiga, dengan menutup aurat, seorang muslim menunjukkan identitas dan ketaatannya kepada ajaran Islam. Selanjutnya ada batasan-batasan pergaulan. Dalam Islam, batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ditekankan untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan mencegah fitnah. Beberapa batasan tersebut meliputi menghindari khalwat atau berduaan, menjaga pandangan, tidak berhias diri atau tabaruj, tidak bersentuhan fisik dengan yang bukan mahram, dan berbicara dengan sopan serta menjaga jarak. Selanjutnya ada berpacaran dalam Islam. Dalam Islam, pacaran tidak diperbolehkan karena dianggap dapat menimbulkan atau menjerumuskan pada maksiat dan zina. Mengenai pandangan Islam tentang pacaran, ada larangannya, yaitu Islam melarang pacaran karena berpotensi mendekatkan pada zina dan perbuatan maksiat lainnya. Selanjutnya juga menimbulkan dampak negatif. Pacaran dapat menimbulkan dampak negatif karena dapat mengalihkan dari ibadah, terjebak dalam pergaulan bebas, dan hilangnya kesucian. Selanjutnya ada ta'aruf sebagai alternatif Islami. Islam menawarkan ta'aruf sebagai cara yang lebih baik untuk mengenal calon pasangan. Tujuan ta'aruf itu sendiri untuk saling mengenal dengan tujuan pernikahan, bukan hanya sekedar berpasang-pasangan atau berpacaran. Untuk proses ta'aruf dilakukan dengan bimbingan orang tua atau wali, serta dengan batas-batasan yang jelas agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama. Lalu, jika ta'aruf cocok, dilanjutkan dengan khitbah atau lamaran, dan jika diterima, masa antara khitbah dan pernikahan disebut masa pertunangan. Dengan demikian, dalam Islam, pacaran tidak dianggap sebagai hubungan yang baik, dan sebaiknya diganti dengan konsep ta'aruf untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama. Baik, itu yang dapat saya sampaikan tentang materi akhlak terhadap pergaulan. Di sini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.